Pria itu berdiri di ambang jendela, melemparkan uang kertas ke bawah untuk menarik perhatian orang banyak. Tapi bukan karena dia punya uang. Itu semua dilakukan untuk menutupi tindakan saudaranya yang sedang bersiap melakukan perampokan. Selama semua orang fokus padanya, saudaranya sedang menyiapkan bom. Pria itu pura-pura hendak melompat, sementara teriakan dari orang-orang di bawah menutupi suara ledakan di gedung. Saudaranya berhasil masuk lewat lubang yang tercipta akibat ledakan. Dia memasukkan kata sandi admin dan naik lift ke lantai atas, lalu menggunakan tali untuk mencapai level berangkas. Setelah menyelinap ke lantai yang aman dari kamera, dia mengambil foto sudut pengawasan dan menempelkannya pada model, membuat ilusi berangkas yang aman. Setelah itu, dia menuju pintu berangkas. Namun sheriff yang menyadari pria itu pernah dipenjara karena pencurian berlian bertahun-tahun, lalu mulai curiga. Sheriff itu menghubungi kepala keamanan gedung berlian untuk memeriksa berangkas. Untuk menutupi pelarian saudaranya, pria itu melemparkan lebih banyak uang, menghalangi tim keamanan. Saudaranya memanfaatkan kesempatan ini untuk memasang kamera kecil di kunci password, lalu bersembunyi di saluran ventilasi tepat sebelum tim keamanan masuk. Kepala keamanan memeriksa berangkas dan menemukan tidak ada berlian yang hilang. Dia merasa puas dengan keamanan berangkas, namun dia tidak menyadari bahwa kamera di koridor sudah dibekukan. Setelah tim keamanan pergi, pacar saudara itu yang memakai pakaian termal masuk ke berangkas dan menonaktifkan semua sensor. Dengan bantuan data dari kamera kecil, saudara itu bertemu dengan pacarnya. Mereka menemukan berlian paling berharga ada di balik sebuah pintu besar. Saudara itu menandainya, mengebor sedikit lubang, dan menuangkan larutan kimia. Pintu itu terbuka dan memperlihatkan banyak perhiasan berharga, tapi tidak ada berlian kaisar yang mereka cari. Negosiator yang mengetahui masa lalu pria itu mulai mempertanyakan dia. Saat itu pasukan SWAT datang untuk menangkapnya. Negosiator itu melompat keluar jendela untuk menghentikan mereka, memaksa pasukan SWAT untuk berhenti sementara. Melihat ini, pria itu berhenti bersembunyi dan mengaku bahwa dia memang mencuri berlian untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Ketika dia tahu berlian kaisar tidak ada di berangkas, dia merasa sangat kecewa. Untungnya, dia punya rencana lain. Saudaranya memicu alarm berangkas, memaksa bos berlian untuk datang. Bos itu membuka dinding rahasia menggunakan pemindaian wajah, sidik jari, dan kata sandi kompleks membuka berangkas dalam. Setelah melihat berlian itu, bosnya merasa lega dan memasukkannya ke dalam saku. Namun, saudara dan pacarnya sudah bersembunyi di kantornya. Mereka mencuri berlian kaisar dan memborgol bos itu ke lemari besi. Polisi mulai menangkap pria itu setelah menerima panggilan dari bos, tapi mereka meremehkan keberaniannya. Dengan pasukan SWAT yang mendekat, pria itu berlari ke dapur hotel. Rekannya memberinya tas punggung, dan saudara itu sudah memberikan berlian yang dicuri kepadanya. Meski terampil, rekan itu kalah jumlah oleh pasukan SWAT. Dalam keputusasaan, pria itu akhirnya harus menyerah. Bos berlian tiba dan menyuruh sheriff untuk menangani pria itu. Namun bos itu membuat gerakan provokatif. Pria itu yang dipenuhi amarah langsung berlari ke tepi gedung dan melompat dari lantai atas. Dia mendarat dengan selamat di atas kasur udara. Bosnya mencoba melarikan diri, tetapi pria itu menghadangnya dan menarik berlian kaisar dari saku bos. Ternyata bos itu yang telah menjebak pria itu dalam kasus pencurian berlian bertahun-tahun lalu, membuatnya menghabiskan waktu bertahun-tahun